Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat peternakan semuanya, hari ini saya ada jadwal untuk masukkan telur-telur ini ke mesin tetas telur untuk saya tetaskan secara mandiri. Nah, sobat semuanya, ini adalah telur ayam Arab ya yang saya kembangkan di kandang saya di Nurfarm. Dan ini saya akan coba untuk menetaskannya. Nah, gimana sih Bang cara menetaskannya agar telur-telur ini menetas secara maksimal dan tidak ada anakan yang cacat, kemudian tidak ada anakan ayam yang tinggal menetas gitu, tetapi mati di dalam cangkang. Nah, itu serasa percuma ya. Nah, sobat semuanya, saya akan menjelaskan sebisa saya, semaksimal saya di video ini, bagaimana cara menetaskan telur ayam Arab ataupun telur-telur ayam lainnya, agar hasil tetasannya bisa maksimal. Oke, tonton sampai habis videonya karena di video ini saya akan coba membahas dari hulu sampai hilir dalam konteks bagaimana cara menetaskan telur ayam yang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat semuanya untuk video-video bermanfaat lainnya. Oke, poin yang pertama adalah tentukan usia telur Anda yang ingin Anda tetaskan. Usia telur yang baik di angka 10-12 hari. Kenapa? Karena indukan ayam maksimal bisa bertelur sampai 12 butir, bahkan lebih. Tetapi jarang sekali sampai menetas secara keseluruhan. Anda bisa menentukan usia telur Anda ketika indukan ayam sudah mulai bertelur pertama kali sampai sebanyak 12 butir. Telur 12 butir inilah yang layak untuk ditetaskan. Usahakan dalam penyimpanan Anda boleh menyimpannya di dalam kulkas agar embrionya terjaga dengan aman. Poin yang kedua adalah pastikan telur yang Anda ingin tetaskan harus fertil, artinya telur yang sudah dibuahi oleh pejantannya. Banyak sekali kasus ketika seseorang ingin menetaskan telur dan sudah dipastikan telurnya fertil, tetapi beliau lupa bahwa telurnya itu sudah berusia 10-12 hari lebih, bahkan sampai 2 minggu. Ya, pasti telur tersebut tidak bisa untuk ditetaskan karena embrionya sudah rusak. Kemudian selanjutnya adalah berat telur dan bentuk telur yang harus kita tentukan sedari sebelum kita memasukkan ke mesin tetas. Berat telur untuk ayam Arab sekitar 40-45 gram. Itu untuk ayam Arab dan ayam kampung. Kalau untuk ayam-ayam jenis lainnya mungkin beratnya juga bisa berbeda. Nah, bentuknya juga sobat semuanya kita harus pastikan bentuk telur tersebut oval ya, tidak lonjong ataupun bulat. Kenapa? Karena bentuk oval adalah bentuk yang seharusnya kita tetaskan dan standar itu. Dulu saya pernah menetaskan telur yang bentuknya lonjong dan bentuknya bulat. Memang telur tersebut embrionya itu berkembang dengan baik, tetapi H-19 telur tersebut gak bisa menetas ataupun mati di dalam cangkangnya sebelum dia menetas. Kebanyakan masalah telur yang bentuknya lonjong dan bentuknya bulat itu seperti itu. Kalaupun telur yang bentuknya lonjong dan bulat berhasil menetas, nah pasti anakannya pun ada yang cacat lah ataupun perkembangannya itu gak akan sempurna. Makanya telur yang lonjong dan bulat ini sebaiknya kita hindari untuk kita tetaskan. Nah, sobat peternakan semuanya, ketiga poin ini adalah poin yang sangat kritikal yang semestinya kita perhatikan sebelum kita memasukkan telur-telur kita yang ingin kita tetaskan ke dalam mesin tetas telur ini. Ketiga poin ini juga sering diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan penetasan telur skala nasional. Nah, setelah ketiga poin ini dirasa ada pada telur yang ingin kita tetaskan, nah bolehlah kita untuk menetaskan telur tersebut dan masukkan ke dalam metas. Nah, selanjutnya sobat semuanya kita setting suhu dan kelembapannya. Rata-rata setiap mesin penetas telur itu mereka memiliki settingan suhu dan kelembapannya itu yang berbeda-beda karena kita dilihat dari beberapa faktor yaitu antara jarak lampu ke telurnya, kemudian ukuran mesin tetasnya, jarak nampan air ke telurnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap suhu dan kelembapannya. Makanya setiap mesin tetes itu mereka memiliki suhu kecocokannya yang berbeda-beda antara suhu 37 sampai 39 ataupun 38 sampai 39 itu berbeda-beda tergantung ukuran jarak lampu ke telur kemudian jarak nampan air ke telur itu berpengaruh ya. Sebaiknya kita bisa mengecek dulu mesin tetes ini cocoknya di suhu berapa untuk menghasilkan penetasan telur yang 100% bisa menetas gitu. Nah, tetapi umumnya suhu yang sering digunakan itu antara 37 sampai 39. Kemudian kelembabannya itu antara 60 sampai 65. Itu rata-rata penggunaannya. Tetapi kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya
Mesin tetas yang otomatis ataupun semi otomatis, bahkan yang manual, itu memiliki settingan suhu dan settingan kelembapan yang berbeda-beda, tergantung kecocokannya. Jadi sebaiknya kita cek dulu, si mesin tetes ini cocoknya di angka berapa untuk settingan suhu dan kelembapannya. Nah, jadi kita harus memperhatikan ya sobat semuanya untuk settingan suhu dan kelembapan, karena ini menurut saya sangat kritikal sekali untuk keberhasilan kita dalam menetaskan telur. Dan saran saya, ketika kita ingin memasukkan telur ke dalam mesin tetas, janganlah kita untuk mencatatkan ataupun menulis tanggal pada cangkang telur ini menggunakan spidol. Karena apa? Tentu kita tahu ya bahwa cangkang telur ini memiliki pori-pori ya sobat semuanya. Dan ketika kita tuliskan dengan spidol, yang bahan dasar spidol ini adalah bahan kimia, nah si bahan kimia ini bisa masuk ke dalam cangkang tersebut dan bisa mempengaruhi hasil penetasannya. Saya kira gak perlu seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ketika kita masukkan telur ke dalam mesin tetas, kita cukup ingat tanggalnya saja dan kita tulis di memo HP ataupun di buku. Nah, tahap selanjutnya adalah masukkan telur-telur ini yang sudah Anda seleksi dan menurut Anda terbaik. Nah, masukkan ke dalam mesin tetas telur dan posisikan telur tersebut horizontal ya, jangan sampai vertikal. Kemudian tutup rapat ya sobat semuanya mesin tetasnya dan nanti kita cek lagi di hari keempat ataupun hari kelima untuk melihat perkembangan embrionya. Oke sobat peternakan semuanya, ini adalah hari kelima ya, yang dimana hari kelima ini saatnya saya untuk mengecek perkembangan embrio yang kemarin telurnya saya masukkan ke dalam mesin tetas. Dan sekarang ini dia, oh ini embrionya gak berkembang ya sobat semuanya. Tuh, gak ada jaring laba-laba di situ. Gak ada jaring Spiderman di situ. Nah, sekarang kita coba lihat lagi yang lain. Dan ini, nah ini embrionya berkembang ya sobat semuanya. Terlihat tuh ada jaring laba-laba di situ dan udah pada mekar sekali ya. Karena ini saya cek di hari kelima ya. Hari keempat pun bisa sebenarnya, tapi saya cek di hari kelima agar lebih maksimal gitu pengecekannya. Dan kita coba lihat lagi. Nah, ini kalau putih polos kayak gini berarti dia embrionya gak berkembang sobat semuanya. Jadi yang embrionya tidak berkembang ini masih bisa kita konsumsi ya sobat semuanya, karena mubazir ya kalau kita buang ya. Itu masih bisa dikonsumsi dan masih aman. Dan ini embrionya berkembang ya. Tuh, terlihat ada jaring laba-labanya. Dan kita coba lihat lagi. Oke, ini juga berkembang embrionya. Tuh, ada jelas sekali ya. Kita coba lagi. Ini juga oke. Ini juga tuh, ini berkembang sekali ya embrionya. Sangat jelas sekali itu bakal calon anakan ayam. Kita coba lihat lagi. Ini juga berkembang. Tuh, embrionya sudah mulai ada perkembangannya. Oke, sobat semuanya, ketika Anda sudah selesai menyeleksi telur-telur yang berkembang atau enggaknya embrionya, kemudian selanjutnya adalah Anda tinggal membulak-balikan telurnya. Kalaupun Anda menggunakan mesin tetas manual, Anda bisa membulak-balikannya selama 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sama sore, sampai ke hari 18. Sampai ke hari 18, Anda menghentikan Anda menghentikan untuk membulak-balikan telurnya. Kalaupun Anda menggunakan mesin tetas semi otomatis ataupun otomatis, ya berarti Anda tinggal menyeting durasi putaran rak telur otomatisnya. Nah, di fase inilah sobat semuanya, di hari kelima sampai di hari ke-18 ini kita harus sering memperhatikan suhu dan kelembapannya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita meninggalkan mesin tetes ini, suhu dan kelembapannya itu gampang sekali berubah-ubah ya sobat semuanya. Jadinya kita harus sering memperhatikan baik itu Anda menggunakan mesin tetes otomatis, manual, dan yang lainnya. Intinya kita harus sering memperhatikan ataupun menjaga suhu dan kelembapannya agar tetap terjaga sesuai dengan settingan yang cocok untuk mesin tetas tersebut. Usahakan juga nampan air jangan sampai kosong ya sobat semuanya, dan juga simpanlah sensor termostat ini berada di tengah ya, agar mesin termostat ini bisa membaca suhu aktual yang sebenarnya dalam mesin tetas tersebut.
Jangan lupa juga kita harus menyimpan termostat kayu di dalam mesin tetes ini sebagai acuan ataupun sebagai pembanding apakah suhunya aktual atau tidak. Kita bandingkan dengan termostat mesin tetesnya sebagai pembanding. Oke sobat semuanya, sekarang kita tunggu di hari ke-20 sampai ke hari 21 ya, dan kita lihat apakah telur-telur ini berhasil menetas ataupun tidak. Dan ini dia sobat peternakan semuanya. Alhamdulillah ada beberapa anakan ayam yang udah pada menetas ya. Tuh, kita bisa melihatnya dan ini alhamdulillah mereka pada menetas di hari ke-21 ya. Dan saya yakin di hari ke-22-nya mereka akan menetas lagi sisanya. Dan sekarang kita coba ambil anakannya, kemudian kita pindahkan ke dalam box ya, ke dalam box yang suhunya itu sekitar 30. Suhu box ini saya setting di 30 derajat di 30 derajat Celcius sampai ke 33 derajat Celcius. Nah, ini kita pindahkan langsung ya sobat semuanya, karena takutnya kalau kita simpan di dalam box mesin tetes itu takutnya mereka kepanasan ya. Dan selalu ingat ya sobat semuanya untuk tidak memberikan alas kandang yang licin bagi DOC ini untuk menghindari kecacatan pada kakinya. Artinya kita bisa memberikan alas kandang yang sedikit kasar ya, seperti saya memberikan alas kandang dari handuk ini. Dan alhamdulillah DOC-nya udah pada menetas semuanya ya sobat semuanya, dan tinggal kita memberikan pakan yang berkualitas untuk menunjang pertumbuhannya. Dan itulah sobat peternakan semuanya, poin-poin penting dan poin-poin kritikal yang semestinya kita perhatikan agar mendapatkan hasil tetasan yang maksimal. Dan jangan lupa sobat peternakan semuanya, like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Bangga menjadi bagian dari ketahanan pangan bangsa Indonesia di bidang peternakan. Sekian, wassalamualaikum.